Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 2 November 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Ribuan alat peraga kampanye yang berhasil diamankan Dinas Pol PP Kota Cilegon akan segera dimusnahkan. Satuan Polisi Pamong Praja Tangerang Selatan menutup tempat pembuangan akhir sampah ilegal di Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang bangun 52 dapur sehat untuk atasi stunting. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DKBP 3A Kabupaten Serang membangun fasilitas 52 dapur sehat. 52 dapur sehat stunting atau dahsyat ini diklaim ampuh dalam mengatasi persoalan stunting di Kabupaten Serang. Berikut laporan Irza dari Radio Prima FM Serang. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DKBP 3A Kabupaten Serang membangun sebanyak 52 dapur sehat stunting atau dahsyat di 10 lokasi penanganan stunting di tahun 2023. Hasilnya diklaim ampuh dan berhasil dalam penanganan stunting di Kabupaten Serang. Hal itu disampaikan Kepala DKBP 3A Kabupaten Serang, Encup Suplihah, di sela pertemuan publikasi penanganan stunting melalui pemanfaatan surveilen gizi tahun 2023 di Aula TB Suwandi, Setda Kabupaten Serang pada hari Senin 30 Oktober 2023. Kegiatan tersebut dibuka oleh Pejabat Sekretaris Daerah atau PJ-Sekda Kabupaten Serang, Nanang Supriyatna. Encup memberikan percontohan di Desa Mangpok, Kecamatan Cikesal, ada beberapa anak penderita stunting, tapi setelah ditangani oleh tim dahsyat dengan diberikan makanan daun kelor menjadi sayur. Karena menurutnya, satu sayur daun kelor bisa berbanding dengan 3 telur, dan itu sudah terbukti. Saat ini, kata Encop, sebanyak 52 dahsyat yang dibangun oleh DKP 3A Kabupaten Serang dengan menggunakan anggaran pusat melalui Balai Lapangan Keluarga Berencana atau BLKB Pusat. Pihaknya juga sudah mensosialisasikan kepada 52 dahsyat tersebut agar membuat olahan dari daun kelor. Tapi bukan hanya dijadikan sayur saja, tapi bisa juga diolah menjadi puding, kue, nasi warna hijau, dan minuman yang enak dan disukai oleh anak-anak. Karena daun kelor ini, vitamin A-nya sangat tinggi. Dan ada sebanyak 4 ton telur setiap 2 pekannya dari CSR perusahaan di Kabupaten Serang ke setiap kecamatan yang menjadi 10 lokus stunting adanya resiko stunting. Semua ada 10 lokus di kecamatan, di antaranya Jawilan, Kopo, Cikesal, Pabuaran, terus Binuang, sama Baros pada Rincang. Jadi itu yang harus kita kejar karena masih tinggi ini stuntingnya. Usia pernikahan yang bagusnya mereka reproduksinya udah siap itu di angka 21 tahun. Sekarang ini masih banyak yang terlalu muda, yang di bawah 14, 15 masih banyak yang menikah begitu. Dan yang bagusnya itu 21 tahun karena masa pasangan usia suburnya kan di angka sampai angka 35 dia pendek dan sudah siap semua, reproduksinya, mentalnya sudah siap. Kalau masih di bawah itu kan masih belum siap. Makanya kenapa kita anjurin yang menikah itu di angka 21. Sementara PJ Sekda Kabupaten Serang, Nanang Supriyatna, mengatakan investasi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan melalui 8 aksi, di mana saat ini dilaksanakan aksi 7 pengukuran dan publikasi stunting. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala pelayanan puskesmas, kecamatan, dan desa. Ya, alhamdulillah kita sedang melaksanakan ini publikasi ya tentang stunting dalam rangka penurunan stunting yang memang menjadi program nasional provinsi dan kabupaten, program prioritas ya. Ini perlu semua OPD terkait kerjasama cross cutting dalam program itu. Tidak bisa parsial, tapi harus terintegrasi dengan baik. Pada bulan Agustus 2023, sambung Nanang, telah dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan balita di Kabupaten Serang. Jumlah yang diukur sebanyak 110.431 anak atau 86,15%. Dan prevalensi balita stunting 6.662 anak atau 6,3%.
Hasil pengukuran dan publikasi angka stunting terang nanang digunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kabupaten untuk memperkuat komitmen Pemda dan masyarakat dalam gerakan bersama penurunan stunting, sehingga penurunan dan pencegahan di Kabupaten Serang dapat tercapai sesuai dengan target pemerintah. Untuk penurunan prevalensi tahun 2024 menjadi 14%. Sekedar diketahui, berdasarkan data studi status gizi Indonesia atau SSGI, tahun 2019 angka stunting di Kabupaten Serang 39,43%, pada tahun 2021 turun sebanyak 12,23%, dan tahun 2022 menurun di angka 0,8%. Berdasarkan data angka prevalensi stunting Kabupaten Serang pada tahun 2021 mencapai 27,2%, dan tahun 2022 menjadi 26,4% atau turun 0,8%. Indra dari Prima FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, ribuan alat peraga kampanye yang berhasil diamankan Dinas Satpol PP Kota Cilegon akan segera dimusnahkan. Ribuan alat peraga kampanye yang berhasil diturunkan tersebut kini menumpuk di halaman kantor kecamatan dan kantor Satpol PP Kota Cilegon. Alat peraga kampanye tersebut akan dimusnahkan oleh Satpol PP setelah berkoordinasi dengan tim pembersih dan Bawaslu Kota Cilegon. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Ribuan alat peraga kampanye ilegal yang berhasil diamankan Dinas Polisi Pamong Praja dari jalan protokol maupun di ruas jalan kampung kini tertumpuk di halaman kecamatan maupun Dinas Polisi Pamong Praja di Dispol PP Kota Cilegon. Rencananya alat peraga tersebut akan dimusnahkan. Kepala Bidang Trantibum Dinas Polisi Pamong Praja atau Dispol PP Kota Cilegon Faru Oktavian ketika dikonfirmasi di kantornya pada Selasa 31 Oktober 2023 mengatakan alat peraga tersebut akan segera dimusnahkan setelah pihaknya berkoordinasi dengan tim pembersih dan Bawaslu. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Satpol PP Kota Tangerang Selatan menutup area tempat pembuangan akhir atau TPA sampah ilegal yang berlokasi di Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Penutupan tersebut dilakukan karena aktivitas pembuangan sampah di TPA tersebut telah mengganggu kenyamanan warga sekitar. Berikut laporan Bunga dari Benz Radio Tangerang Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan menutup area tempat pembuangan akhir atau TPA ilegal di Pladen Pondok Ranji. TPA tersebut telah dipasang garis polisi yang artinya tidak boleh ada lagi aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut. Hal ini dilakukan karena aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut sangat mengganggu kenyamanan warga. Sabta Mulyana selaku Sekretaris Dinas Satpol PP Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa tindakan ini dilakukan karena polusi udara, polusi aroma, bau kehunian sekitar seperti stasiun dan pusat-pusat kuliner. Bahkan ia menegaskan apabila kembali terjadi aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut, artinya sudah merusak polis lain berarti tindak pidana telah dilakukan. Saya Bunga dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.